Silahkan Prof. Badri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bunda Gubernur Ibu Khofifah Indar Parawansa, dan tentunya yang sangat saya hormati juga Pak Rektor UNER, Profesor Muhammad Nasih, dan Kiai Haji Hasan Mutawakil Alawo, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Izinkan saya sharing antara 10-15 menit terkait dengan konsep transformasi ekonomi daerah dan ekosistem inovasi. Beberapa hal yang mungkin nanti saya sampaikan terkait dengan Indonesia yang sangat menjanjikan, transformasi ekonomi. Kita perlu belajar dari Cina, Australia, California, yang beberapa kali Bunda Gubernur selalu menyampaikan bagaimana California didukung oleh 9 universitas yang terkait dengan sistem California, baru terkait dengan ekosistem inovasi daerah. Sebagaimana yang kita tahu, banyak proyeksi yang sangat menjanjikan bagi Indonesia. Pada tahun 2015, Nikkei menyampaikan bahwa Indonesia akan menjadi negara keempat terbesar dari sisi ekonomi, mengalahkan negara-negara Jepang, Jerman, Brazil pada tahun 2050. Kemudian hal ini terjadi karena memang kita memiliki potensi yang cukup luar biasa. Katanya Forbes, memang ada plus minus 65% populasi kita berasal dari populasi yang di bawah 40 tahun. Ini adalah bonus demografi yang sangat kita syukuri untuk bisa menjadi modal dasar bagi Indonesia untuk melakukan inovasi dan menjadi negara maju nantinya pada tahun 2045. Nah, sebagaimana yang kita tahu, ketika Pak Jokowi dilantik sebagai presiden, pidato pengukuhannya adalah, pelantikannya adalah bagaimana Kabinet Indonesia Maju ini punya visi untuk menghindarkan Indonesia keluar dari jebakan middle income trap. Dan dari sisi bagaimana cara keluar dari jebakan middle income trap, lalu ada program yang pertama adalah terkait dengan pengembangan SDM, dan yang kedua, yang ketiga, keempat, dan yang kelima ini yang paling penting, transformasi ekonomi. Bagaimana bertransformasi Indonesia keluar dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing, manufaktur, dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi. Nah, kalau kita lihat, ini hitung-hitungan sederhana yang kami lakukan di Sekolah Pascasarjana. Kalau Indonesia ini tumbuh seperti dalam 10 tahun terakhir ini, dibutuhkan waktu 64 tahun Indonesia akan bisa memiliki GDP per kapita di atas 12.300, threshold untuk menjadi negara maju dari sisi ekonomi. Padahal proyeksi dari RPJMN kita itu tahun 2036 kita sudah keluar, padahal hitung-hitungan yang ada itu hanya insya Allah akan tercapai pada tahun 2008. Tentu butuh akselerasi yang saya rasa apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk melakukan transformasi ekonomi ini sangat penting dilakukan, baik di level nasional maupun di level daerah-daerah. Nah, tentu pertanyaannya adalah bagaimana transformasi ekonomi ini dilakukan. Kalau menurut Kenli dikatakan ada syarat utama untuk sebuah negara menjadi negara maju. Yang pertama adalah kapabilitas inovasi, dan yang kedua adalah pendidikan tinggi dari penduduknya, karena nanti itu akan saling support satu sama lain, sebagaimana yang nanti akan kita lihat di sini. Kalau belajar dari Cina, ini saya ambil dari buku pada tahun 1995, hanya 5 daerah yang memiliki bendera hijau di sini, lower middle income, sisanya itu low income tahun 95. Kemudian pada tahun 2005 semuanya sudah hijau, kecuali hijau. Pada tahun 2015 sudah beberapa yang merah. Merah ini karena memiliki pendapatan per kapita yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain dan sudah memasuki ambang batas, yaitu $12.300. Nah, apa yang dilakukan oleh Cina untuk mencapai itu? Mereka menunjuk 10 sektor strategis yang diharapkan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi dari Cina.
dan juga disupport oleh keberadaan universitas-universitas yang memang berkelas dunia. Bila tahun 2010 tidak ada universitas Cina yang masuk ke ranking, pada tahun 2015 sudah mulai masuk, 2020 sudah semakin tinggi posisi dari Tsinghua, Peking, dan lain-lain. Kemudian ketika universitas-universitas itu beraktivitas melakukan tridharma perguruan tinggi, paten-paten publikasi akan semakin banyak yang dihasilkan. Ada beberapa bidang yang sebenarnya beririsan dengan Amerika yang membuat Presiden Trump sama Presiden Xi Jinping beberapa kali bertengkar terkait perang dagang terkait dengan hal ini. Nah, hasilnya ketika inovasi itu dilakukan, kita lihat bahwa solar panel saat ini solar panel yang ada di dunia itu 50% dikuasai oleh Cina, tapi 70-85% itu suppliernya adalah Cina, meskipun hanya menguasai 50%. Untuk robotik, penguasaannya hanya 15% seluruh dunia, tapi 25-45% first tier suppliernya itu berasal dari Cina. Dan begitu juga dengan mobil listrik, hanya 5% penguasaannya, tapi 60-75% suppliernya itu pasti berasal dari Cina. Nah, hal ini terjadi karena di beberapa kota yang menurut Global Startup Ecosystem Report itu banyak startup yang memanfaatkan paten-paten yang sudah dihasilkan oleh perguruan tinggi tadi. Yang sebelumnya pada tahun 2015 itu tidak ada kota-kota Cina yang masuk di sana, seperti gambar yang tadi saya sampaikan. Saat ini Beijing sudah masuk ke nomor 4, kemudian Shanghai nomor 8, Shenzhen 22, Hangzhou 28. Nah, ini yang membuat peta yang ada di Cina ini memerah. Memerah itu berarti high income-nya semakin tinggi. Diproyeksi mungkin 2-3 tahun lagi mereka sudah memasuki atau melewati ambang batas negara maju menjadi di atas 12.300 US dollar. Nah, kalau belajar dari Australia, ini saya ambil dari London Economics, terlihat bahwa kontribusi top university ada 8 di Australia itu memiliki kontribusi kurang lebih sekitar 66,4 billion US dollar. Terus riset activity-nya juga besar, 24,5 billion, dan yang selanjutnya untuk mahasiswa internasional kurang lebih sekitar 17,98 billion untuk keseluruhan di negara Australia. Setiap 3 international student itu berkontribusi pada 1 juta Australian dollar pada perekonomian Australia. Dan selanjutnya terkait dengan bagaimana dengan Jawa Timur, tentu beberapa gambaran tadi yang saya sampaikan, bagaimana Cina melakukan pembangunan berbasis ekosistem inovasi yang ada di Shanghai, Beijing gitu, atau Australia yang menggunakan universitas-universitas yang top tadi itu sebagai anchor untuk mengembangkan diri, itu saya rasa bisa juga diterapkan di Jawa Timur. Konsep-konsep yang sebagaimana yang kita tahu ada pengembangan kawasan khusus yang sedang dikembangkan oleh Bunda Gubernur, tentu ini bisa dilakukan bekerjasama dengan banyak pihak menggunakan konsep ekosistem inovasi. Tentu ada peran dari pemerintah daerah yang memiliki sumber daya di sana, baik peraturan daerah atau modal-modal dari APBD yang bisa dimanfaatkan. Aktivitasnya tentu bisa memfasilitasi. Value added-nya adalah penduduk Jawa Timur yang cukup besar dengan middle income class yang cukup banyak, sehingga masing-masing pihak itu akan mendapatkan value capture yang tinggi. Keberadaan perguruan tinggi bisa dijadikan sebagai anchor sama seperti yang dilakukan oleh Beijing tadi, atau Shanghai. Terus ada pelaku bisnis hotel, ada pemerintah daerah, restoran, pengelola tempat wisata, pengelola kawasan industri halal, kemudian ada pondok pesantren yang bisa diajak untuk mengembangkan ekosistem inovasi industri halal. Dan yang terakhir adalah penduduk sebagai konsumen industri halal. Yang kedua juga konsep ini bisa digunakan untuk mengembangkan ekosistem inovasi ekoturisme. Tentu ada perguruan tinggi, ada hotel, pengelola tempat wisata, dan seterusnya yang bisa dipakai untuk pengembangan Bromo, Tengger, Semeru maupun Selingkar Ijen sesuai dengan PP 80 tahun 2020. Nah, kalau kita melihat dari California yang selama ini juga sering saya sampaikan bahwa
kalau California itu dianggap sebagai negara, kekuatan ekonominya itu menjadi nomor 5 terbesar di dunia. Kenapa di sana? Karena ada ekosistem inovasi dalam bentuk teknologi tinggi di Silicon Valley maupun industri perfilman yang ada di LA, Los Angeles. Los Angeles, betul. Nah, dukungan ini terjadi karena kembali lagi perguruan tinggi ada yang bisa membuat inovasi-inovasi yang cukup menarik di sana, yang ada di daerah California. Untuk film tentu USC, University of Southern California yang terdepan. Untuk teknologi, startup, Stanford University sama Caltech dan Berkeley itu sangat dominan di sana. Tentu ini juga bisa dimanfaatkan di Jawa Timur. Saat ini yang paling memungkinkan dan bisa diajak, khususnya untuk UNER, kami juga menyampaikan selamat untuk Pak Rektor. Insya Allah tanggal 9 akan diumumkan subuh bahwa UNER akan naik dari 521 ke 465 dunia. Alhamdulillah. Sudah di ASEAN. Kemudian ada ITS, ada Brawijaya. Ini saya rasa bisa dijadikan anchor oleh Bunda Gubernur beserta tim untuk bisa menjadi pemantik untuk meningkatkan inovasi-inovasi yang ada di Jawa Timur sebagaimana yang dimiliki oleh California. Beberapa hal yang mungkin bisa dipertimbangkan, tentu Jawa Timur perlu memutuskan industri strategis apa yang mau disasar, sebagaimana yang dilakukan oleh China tadi, industri halal, ekoturism, dan beberapa hal lain, mungkin ada 5 atau 10 yang bisa dijadikan anchor untuk mentransformasi ekonomi daerah Jawa Timur. Inovasi berbasis teknologi dan pengetahuan penting beradanya untuk transformasi ekonomi. Dan yang terakhir adalah ekosistem inovasi yang sehat dengan dukungan universitas kelas dunia plus pemerintah daerah akan mengakselerasi transformasi ekonomi sehingga agenda untuk menjadi Indonesia maju tahun 2045 akan terfasilitasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Jojo. Terima kasih. Terima kasih sekali. Tepuk tangan yang tetap di kelas-kelas ini. Tepuk tangan. Itulah Prof. Badri Munir Sukoco, Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Pesannya jelas kok. Sebuah daerah semakin maju kalau juga kolaborasi, sinergi dengan dunia-dunia kampus, dan dunia kampusnya juga menawarkan inovasi-inovasi gitu ya. Di berbagai belahan dunia begitu. Kita sapa selanjutnya adalah, ini memang diucapkan selamat kepada Pak Rektor ya, yang ternyata rankingnya UNER naik Pak Rektor ya. Ini naik lagi nanti, tentu beliau akan sambutan itu di pukul 15.30. Dan kita sapa terlebih dahulu sekarang adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Hasan Mutawakkil Alallah. Assalamualaikum Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ya. Alhamdulillah Yai. Alhamdulillah, Prof. Suparto Wijoyo kelihatan ceker sekali. Yai. Wah, Yai ini bisa menatap tapi kita tidak bisa memandang. Ini masih ada di alam gaib sebentar. Iya. Kami sabar kok Yai, dan Bu Gubernur juga senantiasa sabar kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini di pondok pesantren Yai ya? Ya benar, saya di pondok pesantren ini Pak. Insya Allah kami juga akan silaturahmi ke Genggong Yai ya, panjenengan. Dan kalau melihat percepatan pembangunan dengan segala inovasi Bunda Gubernur Khofifah Indar Parawansa ini membawa Jawa Timur dalam kacamata Yai, terus pun diniki Yai. Alhamdulillah. Jadi ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila saya diajak untuk ikut berbincang-bincang melalui forum UNER ini dan dihadiri oleh Al-Mukarromah Ibu Hajah Khofifah Indar Parawangsa, juga saya tidak lupa menyapa kepada yang saya muliakan Profesor Badri Munir Sukoco, dan tentunya sahabat perjuangan saya yang baru saja
uh, menyapa saya, yaitu Profesor Dr. Suparto Wijoyo. Wah, alhamdulillah didoakan ya. Rektor kami juga hadir ya, Pak Rektor. Oh ya, Al-Mukarram Pak Nasih, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan ya Sayyidi Asy-Syarif, Profesor Nasih. Pertama-tama jujur saya memang ingin terlebih dahulu merespon apa yang disampaikan oleh Prof. Suparto maupun Pak Badri Munir tadi, bahwa dari kacamata Islam apa yang menjadi tema perbincangan ini sangat baik dan juga sangat aktual sesuai dengan situasi yang kita hadapi. Dalam Islam, pembangunan dan harmoni itu ibarat dua sisi mata uang. Keduanya bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Keduanya bisa dilihat berbeda tapi hakikatnya menyatu, tidak bisa dipisah-pisahkan. Seperti uang koin gitu Pak Prof. Suparto. Maka dalam Islam melakukan pembangunan dan menjaga harmoni itu merupakan kemuliaan yang harus dijaga oleh semua umat Islam, termasuk warga masyarakat Jawa Timur di bawah kepemimpinan Ibu Nyai Hajah Khofifah Indar Parawansa. Bahkan Islam, Pak Suparto memberi perhatian besar pada persoalan harmoni ini. Dalam Islam, dalam pandangan Islam, membangun dan harmoni ini diarahkan kepada orientasi integritas, yaitu melalui konsep wa. Wa itu huruf wau yang diharokati fathah sebagai kata penghubung. Kalau masyarakat Santi menyebutnya huruf akof, yaitu menyelaraskan dua entitas antara maktuf dan maktuf alaih, tidak menggunakan konsep au atau yang artinya atau sebuah pilihan. Artinya apa? Dalam Islam membangun dan harmoni itu merupakan sesuatu yang harus diselaraskan dan diseimbangkan. Tidak bisa, tidak ada salah satunya. Saya ambil contoh misalnya teks normatif dari Al-Quran, yaitu sebuah doa yang diajarkan dan diberikan tuntunan oleh Allah, disyariatkan oleh Rasulullah melalui firman Allah di Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan dalam kehidupan dunia dan berikanlah kami kebaikan dalam kehidupan akhirat. Nah, di sini jelas pakai wa. Ya. Wow tadi. Ya, bukan wow ya. Wow, bukan itu, tapi ini dan juga berilah kami kehidupan kebaikan dalam kehidupan akhirat dan hindarkan kami dari siksa api neraka. Dan hadis boleh saya petik, sebuah hadis yang disabdakan oleh baginda Rasul, sintani min ummati idza soluha soluhan nas wa idza, pakai waw lagi, wa idza fasadan nasu kullu al ulama wal umaro, bahwa dua kelompok dari umatku jika keduanya baik, terjadi harmoni, terjadi sinergitas, terjadi kolaborasi, kerjasama, maka masyarakatnya juga baik. Artinya sinergitas antara dua kelompok itu berdampak, berimbas kebaikan yang dirasakan oleh masyarakat atau rakyat. Wa idza fasadan nasu kullu, di sini pakai waw lagi, dan ketika dua kelompok itu tidak baik, hubungannya juga tidak terjalin dengan harmonis, bahkan terjadi konflik misalnya, maka masyarakat juga menerima imbas buruk ya, negatifnya. Siapa dua kelompok itu? Al ulama wal umaro. Nah, ayat dan hadis ini menggunakan huruf kuat, kata sambung dan, bukan atau yang berarti bahwa Islam menginginkan harmoni dan integrasi
integrasi antara kehidupan dunia dan akhirat, dan harmoni antara ulama dan umaroh. Dan harmoni ini memang dibutuhkan untuk pembangunan. Untuk selanjutnya terkait dengan penggalan tema ini, yaitu percepatan pembangunan dan sekaligus pencapaian mutu yang lebih baik. Untuk hal ini menurut saya tidak ada langkah lain kecuali melakukan banyak terobosan besar yang strategis, dan itu pilihannya cuma dua, yaitu melangkah atau melompat. Ya. Kalau melangkah memang linear, tapi tidak menimbulkan terobosan yang besar karena kemajuannya linear. Nah, kalau melompat maka orientasinya adalah terjadinya pergerakan yang melampaui ukuran biasa. Karena itu menurut saya, dan saya kira semuanya sependapat, bahwa lompatan-lompatan ini penting dilakukan agar terjadi percepatan pembangunan pencapaian yang lebih baik. Itulah sepertinya makna daripada inovasi menurut Al-Kathir. Oleh karena itu dalam Islam inovasi itu sangat ditekankan sekali. Substansinya adalah perubahan dan adaptasi untuk terwujudnya sesuatu yang baru yang lebih baik. Artinya apa? Dengan tema ini, forum kita ini sudah sesuai dengan anjuran Al-Quran dan juga Al-Hadis. Dalam konsep ini mungkin tidak ada salahnya, karena ini hari Jumat menambah barokah dan pahala, saya akan memetik sebuah cuplikan ayat dari firman Allah yang terkait dengan inovasi ini. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, Inna Allaha la yuwayyiru ma biqaumin hatta yuwayyiru ma bi anfusihim, bahwa Allah tidak akan merubah nasib dan keadaan suatu kaum sehingga mereka sendiri mau merubah keadaan dan kondisi diri mereka sendiri untuk lebih baik. Hadis Rasulullah juga bersabda dari hadis Abu Naim, beliau mengambil riwayat dari kitab Hilyatul Aulia, riwayat Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri ini salah satu senior dari murid sahabat-sahabat Nabi. Rasulullah bersabda, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabiun, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, berarti dia hidupnya profit. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka dia orang yang ditutup, orang yang celaka. Menurut kata inovasi sendiri dalam konteks tata bahasa itu adalah bid'ah hasanah. Oleh karena itu ke depan diperlukan langkah-langkah bid'ah hasanah baru di dalam pembangunan agar tersedia ruang untuk terjadinya percepatan. Nah, terkait posisi MUI terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Ibu Nyai Khofifah sekarang, jujur saja bahwa apa yang sudah dilakukan terobosan-terobosan oleh Ibu Nyai ini, di sini saya juga banyak mencatat, adalah merupakan langkah yang sangat cerdas, Pak Prof. Suparto. Oh iya. Di mana yang saya lihat di sini ya, bahwa di Jawa Timur ini sekarang memang sedang fokus bangkit dari krisis akibat COVID-19, dan tentunya agar bisa bangkit diperlukan adanya
sinergi tadi terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama, agar supaya semua konflik disingkirkan, kita bersatu untuk membangkitkan Jawa Timur, sehingga supaya ini bisa pencapaiannya lebih cepat dibutuhkan berbagai inovasi. Insya Allah sebagai Ketua Umum Jawa Timur, Al-Fakih yakin dengan sinergi dan persatuan kita akan merebut kebangkitan, utamanya pemulihan ekonomi. Sebab Hadrat Syekh Bawa Hafizahullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, pernah dawuh bahwa tidak ada senjata yang lebih ampuh menghadapi apapun selain persatuan dan kerjasama. Saya melihat apa yang dilakukan oleh Ibu Gubernur sebagai kelanjutan dari etape perjalanan pembangunan Indonesia 75 tahun sudah on the track. Insya Allah masuk dalam predikat dengan pujian atau komlut lah. Salah satu buktinya yang kami lihat adalah bagaimana Pemprov dan kita juga semua tahu mendapat predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk tahun 2020, dan opini WTP bagi Jawa Timur ini memang bukan untuk pertama kali, tetapi ini membuktikan bahwa Ibu Nyai Hajah Khofifah bisa mempertahankan ini. Selanjutnya bukti lain Pak Prof. Respon Pemprov Jatim dalam menentukan program prioritas di masa pandemi ini, saya lihat cukup taktis dan strategis. Misalnya peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata ini sedang diusahakan dan diupayakan. Juga khususnya juga, khususnya ini tentunya terobosan Gubernur ini sangat ditunggu oleh kalangan UMKM termasuk IKM yang ada di kota dan juga petani, nelayan, ternak di desa-desa. Ini sangat ditunggu dan dan lagi inovasi Pemprov dengan mengoptimalkan peluang tren industri halal. Dan mendirikan halal industrial park di kota satelit Sidoarjo. Bagi kami MUI, program prioritas ini adalah terobosan yang cerdas dan signifikan bagi percepatan pemulihan ekonomi. MUI akan mengambil peran, Pak Prof, kita semua akan mengambil peran di sini secara optimal dengan mempersiapkan berapa perangkat kita untuk mendukung dan mendampingi program-program yang dicanangkan oleh Ibu Gubernur ini. Begitu Prof, terima kasih untuk pertama. Terima kasih sekali Yai. Dari tepuk tangan untuk Ketua MUI Jawa Timur Romo Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah, dan tentu nanti banyak hal yang akan bisa beliau sampaikan. Untuk itu selalu ikuti acara ini sampai tuntas, karena nanti dalil tertinggi adalah pantun beliau. Nah, itu nanti akan ada biasanya ya. Untuk itu sekarang kita ikuti juga apa yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Airlangga, karena tadi bagaimana sinergitas antara ulama dan umaroh, kampus bagian dari ulama kan Yai. Dan untuk itu mempersilahkan Rektor Universitas Airlangga, guru kami, bapak kami, senior kami adalah Profesor Dr. Muhammad Nasi. Silakan Pak Rektor. Terima kasih Yasusi Profesor Suparto Wijoyo yang saya hormati. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum. Senantiasa kita muliakan, kita hormati, kita ikuti nasihat-nasihatnya para alim, para kiai, para akademisi,
Wabil khusus pada kesempatan yang amat berbahagia ini ada Romo Yai Hasan Mutawakil Allah rahimahullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan menjaga beliau untuk bisa terus mengawal paling tidak Jawa Timur menuju yang lebih baik dan lebih mulia lagi. Tentu juga Bunda Gubernur kita Ibu Nyai Hajah Khofifah Indar Parawansa, yang mudah-mudahan juga senantiasa akan dijaga, dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akan mampu melaksanakan semua tugas-tugas yang tidak ringan yang diamanahkan kepada beliau beserta tentu saja para kepala dinas, para ada Pak Poplov, ada semua yang berkesempatan hadir, semua perangkat organisasi pemerintah Provinsi Jawa Timur yang saya hormati. Sehingga melihat para bupati ini, ya, ada Gus Bupati, ya, alhamdulillah gabung juga dengan kita semua, ya. Kawan-kawan dari UNER, Pak Direktur Sekolah Pasca Sarjana, para akademisi, Pak Sparto, dan kawan-kawan di Sidoarjo yang juga tentu kami sangat banggakan semuanya. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama dalam sebuah majelis, dalam sebuah forum untuk ya saling memberikan masukan, saling memberikan gagasan, saling menginspirasi untuk tujuan kebaikan kita bersama. Kedua, tentu kami sampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Universitas Erlangga melalui Sekolah Pasca Sarjana untuk menghelat atau meramaikan atau ya istilahnya barangkali bersama-sama kan, mengikuti kegiatan ini, dan tentu waktu dan kesempatan punya gubernur untuk bersama kami juga merupakan sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa nanti mendengarkan dan kemudian mematuhi beberapa hal yang akan disampaikan oleh Bu Nyai Gubernur. Sekali lagi ini kehormatan bagi kami, sekaligus juga selamat Bu Gubernur, Bu Khofifah atas capaian-capaian yang sungguh luar biasa selama ini, termasuk yang terakhir kemarin wajar tanpa pengecualian ya, untuk yang kesekian kalinya dan berturut-turut. Tentu ini menandakan bahwa akuntabilitas di pemerintah provinsi sudah berjalan dengan sangat luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Gubernur, serta kawan-kawan di pemerintah Provinsi Jawa Timur dan di UNER serta semua termasuk para mahasiswa yang saya hormati, sebagaimana kita semua mengetahui bahwa tujuan pembangunan ya, kita termasuk di Jawa Timur pasti adalah untuk mensejahterakan umat manusia, untuk mensejahterakan rakyat Jawa Timur khususnya, dan tentu juga Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, kita juga perlu menengok sekali lagi betapa ada perjalanan yang sangat panjang bagaimana bangsa-bangsa ini berikhtiar untuk mensejahterakan rakyatnya. Memang bukan kesejahteraan itu tujuan akhirnya. Dengan kesejahteraan itu insya Allah akan melahirkan kebahagiaan, dan dengan kebahagiaan yang kita rasakan dan kita nikmati bersama, insya Allah kita juga akan bisa mendorong adanya kehidupan yang lebih mulia. Kemuliaan hidup itulah yang menjadi tujuan utama dalam pembangunan yang kita laksanakan secara bersama-sama. Tetapi untuk lebih memudahkan, tentu kesejahteraan menjadi faktor antara intermediasi yang penting untuk di proses-proses selanjutnya. Sejarah mencatat bahwa sumber-sumber kesejahteraan juga mengalami evolusi yang sungguh luar biasa secara umum. Meskipun di beberapa tempat sifatnya nampaknya revolusi atau bahkan mungkin ada beberapa yang belum nyampe. Sebagaimana tadi Yayasan Tawakil sudah menyampaikan beberapa
perjalanan yang harus diikuti untuk bisa memuliakan kehidupan manusia. Pak Badri Sukoco juga sudah memberikan banyak contoh-contoh bagaimana sesungguhnya proses pensejahteraan dan pemuliaan itu bisa diciptakan. Sumber pertama yang sangat-sangat tradisional adalah tentu saja sumber daya alam yang ada di masing-masing negara dan atau di masing-masing daerah. Di awal-awal abad 18-an barangkali dengan 1700 sekian dan seterusnya, tentu kita memahami di berbagai macam literatur ekonomi kita dibangun berdasarkan natural base ekonomi. Ekonomi dibangun berdasarkan sumber daya alam, yang itu artinya adalah bahwa kesejahteraan itu diciptakan dan atau dikreasikan berdasarkan seberapa sumber daya alam bisa kita eksploitasi. Ketika itu menjadi keyakinan bersama, maka dampaknya sungguh luar biasa. Negara-negara yang tidak mempunyai sumber daya alam cukup harus melanglang buana sampai kemudian menjadi imperialis menjajah berbagai macam daerah, termasuk Indonesia yang dikenal mempunyai sumber daya alam yang sangat luar biasa. Itulah karena orang pada saat itu yakin bahwa untuk bisa menjadi atau hidup sejahtera diperlukan penguasaan sumber daya alam. Hutan termasuk di dalamnya, batu bara termasuk di dalamnya, emas termasuk di dalamnya, dan juga tentu saja minyak bumi juga menjadi bagian dari sumber daya alam yang diperebutkan. Ini sampai dengan saat ini juga masih berlangsung, sehingga kita paham kenapa Timur Tengah selalu menghangat, karena ekonomi sumber daya alam untuk negara-negara tertentu masih sangat-sangat dominan di sana. Perebutan minyak itu menjadi hal yang sangat-sangat biasa. Nah, proses berikutnya tentu saja bahwa sumber daya alam ini pada daerah-daerah tertentu kemudian memunculkan surplus finansial. Mereka yang kemudian memperdagangkan, memperoleh sumber daya alam, menjualnya, alhasil kemudian mendapatkan uang yang cukup banyak. Dari sana kemudian muncullah apa yang kita sebagai financial capital, modal dalam bahasa kita, yang juga menjadi faktor penting di tahap-tahap berikutnya. Penguasa modal, penguasa uang, penguasa moneter akan mampu menguasai dunia, dan bahkan dengan fahamnya akan juga pasti menggerakkan semua kehidupan di tengah masyarakat. Itulah kemudian muncul banyak paham mulai dari kapitalisme, sosialisme, dan lain-lain. Negara-negara yang mempunyai kapital besar, mempunyai tabungan besar, mempunyai simpanan finansial cukup besar, tentu akan berpotensi secara lebih mudah untuk meningkatkan kesejahteraannya. Tetapi ini juga nampaknya tidak berhenti sampai dengan di situ. Ketika yang besar dianggap sebagai yang terbaik, ternyata tidak sepenuhnya benar. Dari berbagai macam literatur kemudian muncul bahwa sumber daya alam termasuk kapital itu bukan penentu utama kesejahteraan, bukan penentu utama keberhasilan pembangunan sebuah daerah. Ada satu hal lagi sehingga muncul konsep di samping resource based economy juga kemudian muncul knowledge based economy yang kemudian berkembang dan lebih praktis lagi menjadi innovation based economy. Inilah perkembangan terakhir yang kita hadapi bersama-sama pada saat ini. Bagaimana dengan Indonesia? Tentu kita bisa melihat bahwa posisi Indonesia memang tidak sangat bagus di bidang ini, karena kita sudah terlalu terminabubukkan dengan natural based ekonomi, ya,
bangsa kita hanya menjadi bangsa pedagang, sukanya impor, ya, tidak suka memberikan nilai tambah tertentu dalam proses-proses natural yang kita punya batu bara, dijual batu bara mentah dan seterusnya selama yang terjadi, sehingga tentu saja kita tidak beranjak dari posisi itu. Ya, posisi pengolahan di sektor sekunder saja kita masih belum sangat unggul, karena ternyata di sektor ini juga mengalami evolusi yang sangat besar, terutama dengan adanya kemajuan teknologi yang diciptakan oleh inovasi-inovasi yang ada. Tetapi menurut teman kami, mau tidak mau harus ada lompatan-lompatan sebagaimana disampaikan oleh Romo Yai Hasan Mutawakkil Allah tadi. Tidak cukup dengan melangkah, tidak cukup hanya dengan berlari, tetapi diperlukan lompatan-lompatan. Kalau diperlukan kemudian sudah beranjak saja dari natural based melompat menjadi innovation based economy, yang berarti kita harus membangun istilahnya Pak Badri Munir Sukoco, infrastruktur termasuk iklim yang memungkinkan dilakukannya inovasi-inovasi yang ada. Banyak faktor pasti secara akademik yang bisa mempengaruhi inovasi ini, tetapi menurut saya ada dua hal yang kami amini dari Romo Yai Hasan Mutawakkil Allah tadi, serta Prof. Badri. Yang pertama tentu saja adalah faktor manusia. Sumber daya utama dari ekonomi berbasis inovasi dan pengetahuan ini adalah sumber daya manusia yang menjadi kuncinya. Bukan lagi penguasaan alam, bukan lagi luas kecilnya lahan, tetapi kualitas dari sumber daya manusia. Yang kalau kita bisa pilih, tentu saja bukan hanya masyarakat secara umum, tetapi yang tidak kalah pentingnya juga adalah sumber-sumber dari inovasi dan kawan-kawan yang memfasilitasi serta mensupport terjadinya inovasi-inovasi ini, yakni kawan-kawan yang berada di birokrasi. Kualitas dari sumber daya birokrasi misalnya juga harus mampu menunjang dan mensupport terciptanya inovasi-inovasi. Kita melihat di sini persoalannya masih sangat rumit karena kita masih sangat terbiasa dengan aspek-aspek birokrasi yang cenderung rumit. Kita masih belum bisa menemukan adanya birokrasi-birokrasi baru yang kemudian mampu mendorong inovasi ini dengan sebaik-baiknya. Banyak aturan-aturan yang kemudian diberikan yang semuanya ternyata menurut kami judulnya memang memberikan kebebasan inovasi, tetapi isinya justru miring peti, sehingga tidak banyak orang yang kemudian mau melakukan inovasi-inovasi. Kerjasama dengan universitas saja misalnya, kalau aturan-aturan sisi keuangannya, aturan-aturan sisi yang lainnya masih tetap sama, maka saya pikir ini juga akan sangat sulit untuk bisa direalisasikan dengan sebaik-baiknya. Karena universitas juga pasti akan mikir kalau aspek administratif dari kerjasama itu justru lebih berat dibandingkan dengan aspek substantifnya, maka inovasi juga tidak mungkin dilakukan. Kesadaran bahwa untuk inovasi diperlukan kos yang tinggi di awal, ini yang nampaknya harus kita pecahkan secara bersama-sama. Tidak ada inovasi yang kemudian langsung berhasil. Pada sisi lain, kalau ada inovasi, pengeluaran belanja yang kemudian gagal, dianggap sebagai merugikan negara. Posisi ini pasti sangat tidak menguntungkan dalam proses inovasi. Karena inovasi yang berhasil itu memerlukan pengorbanan dari beberapa inovasi yang ada pada level-level sebelumnya. Sebuah riset di TRL 9 itu adalah kumpulan dari mungkin puluhan riset yang ada di TRL 8 ataupun 7 yang kemudian kalau kita gabungkan menjadi satu inovasi di TRL 9. Yang itu artinya adalah bahwa harus ada juga dorongan untuk melakukan inovasi-inovasi
atau riset dan pengembangan di level 7, 8 sebelum sampai ke 9. Beberapa contoh saja yang paling gampang adalah bahwa dalam industri misalnya obat-obatan, sebuah temuan obat yang sampai pada proses uji klinis itu tidak semuanya mengalami keberhasilan. Bahkan dalam beberapa catatan kawan-kawan di farmasi menemukan bahwa hanya 25% sesungguhnya obat yang masuk dalam proses uji klinis selama ini itu bisa diterima dan kemudian berhasil untuk mendapatkan izin edar dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Pertanyaannya kemudian, untuk yang 80% yang kemudian gagal tadi, bagaimana nasibnya? Nah, kalau ini kemudian tidak diantisipasi dan tidak tersupport oleh aturan-aturan di kawan-kawan birokrasi, tentu inovasi-inovasi juga akan mengalami hambatan-hambatan. Sekali lagi, kualitas sumber daya manusia, baik rakyat dalam tanda kutip, maupun juga terutama kawan-kawan di birokrasi, nampaknya menjadi faktor penentu bagi keberhasilan inovasi ini. Organisasi atau apapun namanya, menurut saya mutlak diperlukan. Perubahan-perubahan atau penyempurnaan peraturan-peraturan yang selama ini mengikat inovasi juga mesti dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sehingga semua orang akan dengan enjoy tergerak untuk bisa melakukan inovasi itu dengan sebaik-baiknya. Sepanjang tidak ada itu, maka rakyat dan kita semua juga yang penting semuanya berjalan. Guru-guru akan juga hanya berjalan sebagaimana biasa saja, kan? Karena apa? Karena untuk melakukan inovasi tadi dianggap sebagai hal yang merugikan, misalnya begitu. Sehingga tidak ada inovasi di dalam sekolah, tidak ada inovasi yang cukup di perguruan tinggi, karena didorong, tapi aturannya, iklimnya ternyata tidak mensupport secara benar. Kemudian yang kedua adalah pentingnya adalah tentu saja kolaborasi. Kolaborasi menjadi hal yang sangat penting dan kami tentu mengamini lagi-lagi apa yang tadi disampaikan oleh Tomo Yai Hasan Mutawakil Allah, bahwa untuk bisa melakukan kesuksesan harus dilakukan kolaborasi. Yang kolaborasi ini mengindikasikan tentu saja kehidupan yang harmoni. Punya gubernur pasti sering menyampaikan ini pada kita semuanya, bahwa dunia ini dibangun paling tidak melalui 4 kekuatan yang harus saling berkolaborasi. Yang satu sama lainnya harus bekerja bersama-sama. Yang pertama adalah dengan ilmunya ulama, yang kedua adalah dengan adilnya umara, yang ketiga adalah dengan kedermawanannya mereka-mereka yang punya kapital, mereka-mereka yang kaya, investor dalam tanda kutip, dan tentu juga dengan kesabaran dan doa-doa rakyat, atau yang dalam bahasa hadisnya disebutkan adalah kaum fakir miskin yang merupakan mayoritas, dan itulah rakyat kita semuanya. Kalau 4 komponen ini bisa hidup secara harmoni, para akademisi, para alim tadi bekerja bersama-sama dengan birokrasi, dengan kawan-kawan di pemerintahan, yang satu dengan yang lain saling mensupport, tentu saya hakul yakin kesejahteraan melalui inovasi-inovasi akan bisa kita ciptakan secara bersama-sama. Dan tentu kami di perguruan tinggi juga siap untuk menerima penugasan-penugasan, misalnya karena hemat kami Bu Gubernur diperlukan beberapa reformasi di riset dan pengembangan, terutama yang ada di pemerintah provinsi. Reformasi dalam hal termasuk adalah revitalisasi, termasuk penyediaan dana yang cukup di bidang itu, dan itu kemudian bisa dimandatkan, istilah kita. Dimandatkan ini akan menjadi sangat penting, karena kalau kita biarkan lepas dengan menerima usulan dari berbagai macam tempat dan lain-lain,
ini nampaknya akan sangat sulit untuk bisa menghasilkan sesuatu yang sampai dengan final. Anggap aja misalnya kalau di lembaga atau badan riset dan development atau lembaga inovasi yang ada di pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota itu punya dana anggap aja 100 miliar misalnya, bisa aja kemudian berapa miliar ditugaskan untuk proyek-proyek tertentu dan itu kemudian dijamin keberlanjutannya bukan hanya setahun tapi juga 3, 4 sampai dengan 5 tahun sampai dengan proyek atau inovasi itu tuntas. Anggap aja misalnya nanti ITS punya mandat untuk menghasilkan prototipe sampai dengan mobil listrik yang nanti investornya akan menanamkan pabriknya di Jawa Timur misalnya, sehingga mulai A sampai Z ya sudah biar dikerjakan oleh kawan-kawan di ITS. UNER akan kebagian di bidang-bidang tertentu, tentu kami juga akan siap. UNESA demikian juga dengan Brawijaya dan tempat-tempat yang lain. Tetapi mekanisme penugasan, mekanisme mandat nampaknya perlu diatur sehingga riset dan pengembangan di Jawa Timur akan terfokus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang memang dihadapi oleh pemerintah Jawa Timur. Saya pikir itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, kunci utamanya ada di sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia, baik rakyat kita maupun tentu juga terutama sumber daya manusia yang ada di organisasi-organisasi pemerintah, yang ada di aparatur pemerintah, dan tentu juga termasuk sumber daya manusia yang ada di perguruan tinggi, karena kita yakin di perguruan tinggi, di pesantren, di apa adalah sumber daya yang mempunyai kapabilitas di bidang keilmuan. Manakala ini terfasilitasi dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang tidak takut terjerat oleh aspek hukum dan lain-lain, tentu perjalanan inovasi di Jawa Timur insya Allah akan bisa berjalan dengan sangat cepat. Sekali lagi kami sangat berterima kasih atas kesempatan dan waktu dari Bu Nyai Gubernur untuk bersama-sama dengan kami semuanya, dan tentu kami akan menyimak dengan sebaik-baiknya dan menunggu mandat penugasan dari kawan-kawan di pemerintah provinsi, khususnya tentu dari Bu Gubernur untuk melakukan proyek-proyek riset dan inovasi tertentu. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Ahlul kalam, billahi taufiq waridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan di ruangan masing-masing, tetap tepuk tangan. Beliau ini rektorku loh ya, rektorku. Jadi rektor Universitas Airlangga yang telah memberikan satu guidance bersama bagaimana ke depan juga saling mengembangkan relasi antara Universitas Airlangga dengan pemda-pemda, apalagi yang hadir di sini ada para bupati, para wali kota, tapi sebenarnya karena beliau juga kapasitasnya mahasiswa. Ono Gus Badrut Tamam yang juga hadir, Bu Kapolres, Pelabuhan Tanjung Perak juga hadir. Sudah daftar semua Pak Rektor, ini termasuk wali kota Surabaya sampun daftar hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, terima sekali lagi. Ya. Jadi alhamdulillah. Bupati Tamam, alhamdulillah. Juga Pak Bupati Gresik juga, alhamdulillah. Kristiani. Pak Kapolres juga, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Pak Rektor. Jadi ini cara bagaimana tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rektor, oleh Yai Hasan Mutawakil Allah dan oleh Prof Badri. Yai tampaknya Prof Badri dan Prof Nasih ini sama-sama santri Yai. Pakai kopiah, semua kupluan ini menandakan santri Yai. Dan untuk itu perlu support dari MUI bersama-sama ya. Untuk itu jangan lupa tetap para bupati, para wali kota, para kepala dinas dengan tampilan itu tadi tetap menengoklah dan belajarlah bersama-sama di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga.
Wah, kelas kemitraan, promosi, iya acara memang ngono ya. Nah, ini sambil menunggu sambungan ke Bunda Gubernur Jawa Timur, Bunda Nyai Hajah Khofifah Indar Parawansa, maka kita bersambung terlebih dahulu ke studio, ke LPPL, dalam hal ini dengan host radio Suara Sidoarjo. Assalamualaikum Mas Panji. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu ya, sambil menunggu kendala teknis dari Gedung Negara Gerahadi. Kita ikuti commercial break berikut ini. Baik sahabat, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur memberikan diskon di 2021. Diskon ini untuk warga Jawa Timur diberlakukan bebas sanksi administrasi untuk pajak kendaraan bermotor dan BBN, bea balik nama kendaraan bermotor. Untuk pajak kendaraan bermotor termasuk kendaraan baru, 15% untuk kendaraan roda 2 dan 3, 5% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Manfaatkan dan menangkan hadiahnya 30 juta rupiah berupa tabungan umroh untuk 15 pemenang mulai tanggal 20 April sampai 24 Juni 2021. Anda bisa membayar melalui Samsat, Bank Jatim, Tokopedia, Link Aja, Gria Bayar BTN, Indomaret, Alfamart, dan Pos Indonesia. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo dan kantor Samsat Krian. Lihat hujan, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya. Iya dong, Jeng. Bentuknya yang kecil dan seksi, gampang